Shalom Be Generation, sebelum memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas kesempatan kami untuk beribadah pada saat ini ya Tuhan. Sekarang kami mau memuji dan menyembah-Mu, Engkau yang sertai kami sepanjang ibadah ini, dan Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan memberikan firman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa, amin. Shalom rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita kembali boleh beribadah di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang sempurna.
Nah, di awal bulan Februari ini, teman-teman, kita mau sama-sama belajar satu tema yang cukup menarik, karena tema ini menjadi intisari dari kehidupan kekristenan kita. Apalagi biasanya di bulan Februari kita memperingati ada perayaan Valentine Days, di mana kita bisa menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang sekeliling kita, khususnya kalian yang masih remaja, yang masih pemuda, bisa menunjukkan perhatian kalian, kasih sayang kalian kepada lawan jenis kalian, bahwa kalian punya perhatian khusus untuk mereka. Selain itu, di tahun ini kebetulan kita juga buat saudara-saudara kita yang merayakan Imlek. Imlek itu dilaksanakan di bulan Februari ini. Jadi kita pun bisa menunjukkan kasih sayang, penghormatan kita kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih dituakan. Nah, karena itu bulan Februari ini akan diawali dengan satu tema, Allah adalah kasih. Itu yang mendasari kenapa kehidupan kita orang percaya harusnya senantiasa diwarnai oleh kasih itu sendiri. Sebelumnya saya mengajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu ya rekan-rekan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, meskipun ibadah kami lakukan secara online, tetapi kami percaya kuasa Tuhan sanggup menjangkau setiap pribadi kami, menyentuh hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Setiap pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, biarlah itu menjadi satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya tiba ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu menguatkan kami, mengajar kami, mendidik kami, dan memberikan kami pengertian, tuntunan bagaimana kami sebagai anak-anak pemuda remaja di tempat ini hidup di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu, menyatakan isi hati-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mau terima firman-Mu. Haleluya, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan di pengantar awal, di tahun ini khususnya bulan Februari ini kita mau belajar tentang satu tema, yaitu Allah adalah kasih. Ini seharusnya kita pahami dan menjadi motivasi kita untuk kita sebagai orang percaya bisa memiliki karakter seperti yang ditunjukkan oleh pribadi Allah itu. Mari saya mengajak teman-teman melihat satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di dalam suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan untuk kita sekalian ya teman-teman. Judul perikopnya Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah teman-teman, ayat ini dituliskan oleh seorang rasul murid Yesus yang cukup terkenal dan kita semua sama-sama mengenal, yang sering disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus, yaitu Rasul Yohanes. Di dalam suratnya yang pertama ini, surat 1 Yohanes, Yohanes mencatat kepada semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ada nasihat untuk kita saling mengasihi. Artinya kasih yang sudah kita alami, itu harus bisa diekspresikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu dengan yang lain kita harus saling mengasihi. Bukan hanya kita menerima kasih, kita mendapatkan kasih dari Allah, dari orang-orang sekeliling kita, tetapi kita juga bisa mengekspresikan kasih itu, menunjukkan kasih, memberikan kasih itu kepada saudara-saudara yang lain, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di luar sana. Supaya apa? Supaya kasih Allah itu juga dialami oleh mereka. Mereka merasakan, oh iya ya, orang Kristen, orang percaya itu yang katanya Allah adalah kasih, mereka bisa menunjukkan Allah adalah kasih lewat kehidupan mereka. Nah, ada dua hal yang mendasari kenapa nasihat ini muncul kepada kita orang-orang percaya. Ada dua hal yang melandasi
Mengapa kita harus hidup saling mengasihi? Yang pertama dikatakan, sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah, saudara, kenapa kita harus mengasihi? Karena kasih itu sumbernya dari Allah sendiri. Allah adalah kasih. Kalau Dia memperkenalkan dirinya, Allah adalah kasih, berarti identitas Allah adalah kasih. Dan ketika kita mengaku kita percaya Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengundang Dia ada di dalam hati kita. Kalau Allah adalah kasih dan kita undang Dia di dalam hidup kita, berarti harusnya kasih itu memenuhi kita. Pribadi Allah, pribadi kasih itu ada di dalam kita, harusnya itu yang menguasai kehidupan kita, itu yang bisa terpancar keluar dari kehidupan kita. Ya teman-teman, sama seperti contoh, kita bisa menjelaskan, mendeskripsikan pribadi seseorang ketika kita kenal dia, bukan? Kalau kita mengaku kita mengenal Allah, kita percaya Allah, lalu bagaimana kita mendeskripsikan Allah itu seperti apa? Kalau misalnya saudara bilang, saya kenal sama Pak Faren misalnya, atau sama Pak Yusak, kalian bisa menjelaskan Pak Faren rumahnya di TKI, Pak Yusak rumahnya di Kopo Kencana, anaknya berapa, istrinya siapa, terus sifatnya seperti apa, terus punya kebiasaan-kebiasaan seperti apa. Kalian mungkin bisa menjelaskan tentang saya, tentang Kofaren atau teman-teman yang lain. Tetapi ketika kita ditanya, siapa Allah? Saya harap kalian bisa menunjukkan karakter Allah lewat kehidupan kita. Orang mungkin bisa menjelaskan, mendeskripsikan tentang Allah. Allahnya orang Kristen dikenal dengan istilah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ada yang bisa bilang Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Kasih, Allah itu Pemurah, dan lain sebagainya. Itu hanya sebatas kita tahu karena kita membaca Alkitab, karena kita membaca buku-buku teologi, atau kita pernah mendengarkan program pendalaman Alkitab. Dan kita bisa menjabarkan hal itu dengan baik. Tetapi ada satu kualitas unggulan yang harus bisa ditunjukkan setiap orang percaya. Dan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Orang di luar Tuhan bisa menjelaskan atau mendeskripsikan tentang Allahnya orang Kristen. Termasuk orang-orang yang membenci kekristenan. Mereka bisa menjabarkan pemahaman teologi tentang Allahnya orang Kristen. Hanya untuk bisa mencari kelemahan-kelemahan dari pemahaman kita. Dan mereka bahkan bisa mendebat kita. Kalau kita tidak kuat di dalam pemahaman itu, kita mudah goyah. Tetapi ada sesuatu yang membuat kita berbeda ketika kita mengenal Allah. Bukan cuma sebatas apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita ketahui dari Alkitab. Tetapi ketika sifat Allah itu melekat dalam hidup kita. Karakter Allah itu tinggal di dalam kita. Ketika Alkitab menjelaskan Allah adalah kasih. Karena itu harusnya setiap kita bisa mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah sendiri. Di ayat yang ke-16b juga ada penjelasan begini. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itu yang tadi saya bilang. Ketika kita mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu Allah adalah kasih. Berarti kita mengundang Allah hadir di dalam kita, kita mengundang kasih itu memenuhi kita. Harusnya kita juga memancarkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memancarkan kasih Allah, berarti kita tinggal di dalam Dia. Kita melekat di dalam Kristus. Ya teman-teman, itu alasan pertama. Kenapa kita didorong untuk saling mengasihi? Sebab kasih berasal dari Allah. Dan yang berikutnya, di ayat 7 tadi dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, kalau kita bisa mengasihi, bisa mempraktekkan kasih itu satu dengan yang lain, itu membuktikan bahwa kita lahir dari Allah dan kita mengenal Allah. Kalau kita baca surat Injil Yohanes, Injil Yohanes, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, orang-orang yang menerimanya diberinya hak menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
yang percaya dalam namanya. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita mulai dibawa kepada pengenalan akan siapakah Allah itu. Tadi di ayat 16b kan dibilang Allah adalah kasih, barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap di dalam Allah. Ketika kita percaya, kita undang Yesus tinggal di dalam hati kita, kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan ketika kita menjadi bagian dari keluarga Allah, Allah tinggal di dalam kita, kita terhisap menjadi bagian dari tubuh Kristus, terhisap sebagai bagian dari keluarga Allah. Ada satu ciri khas yang harusnya melekat dalam hidup kita, yaitu kasih. Dan kasih itu harus diawali di tengah komunitas orang percaya. Karena penulis surat Petrus pernah mengatakan gini, kita harus menambahkan kepada iman kita kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan, kepada pengetahuan itu kesalehan, dan seterusnya sampai akhirnya kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Itu sebagai puncak sifat ilahi yang harus muncul di dalam kehidupan iman orang percaya. Artinya, kasih itu benar-benar harus terekspresi di dalam kehidupan saudara dan saya. Coba kita renungkan, selama ini, sudahkah kita bisa mengekspresikan kasih, menunjukkan kasih itu satu sama lain? Kita nggak usah bicara sama orang dengan orang di luar sana, dengan saudara-saudara seiman dulu. Bisakah kita saling mengasihi? Ataukah masih ada yang saling gontok-gontokan, saling benci, saling tidak menyapa satu sama lain? Kalau kita udah bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, baru kita bisa mengasihi orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka rindu loh untuk mengenal kasih Allah, dan itu bisa diketahui lewat keberadaan saudara dan saya. Jadi mari tunjukkan kasih itu, baik kepada saudara-saudara seiman. Kalau sudah bisa mengasihi saudara-saudara seiman, kita juga wajib mengasihi orang-orang di luar sana. Mengekspresikan kasih Allah dalam hidup kita, supaya mereka juga kenal akan Allah yang adalah kasih itu lewat hidup saya dan saudara. Nah, yang menjadi persoalan teman-teman, ketika kekristenan dikenal dengan ciri khasnya yang adalah kasih. Tadi saya sempat bilang kan bahwa nasihat dari Rasul Yohanes dalam suratnya ini, marilah kita saling. Saling itu berarti kan ada timbal balik, bukan cuma satu pihak. Aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, tapi kita pihak lain itu tidak pernah membalas kasih kita. Itu kasih yang satu pihak, bukan saling. Tapi kata saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun, itu ada timbal balik. Saya menguatkan dia, saya mengasihi dia, dia juga menguatkan saya, dia mengasihi saya. Ada timbal balik. Dan kekristenan tidak pernah mengajar kita untuk jadi orang yang egois. Hanya menerima kasih, tapi nggak pernah menyalurkan kasih Allah. Mengasihi saudara kita yang lain. Jadi kalau nasihat ini mengatakan marilah kita saling, yuk kita ekspresikan itu dalam hubungan kita sebagai saudara-saudara seiman, sebagai rekan-rekan di dalam Kristus. Ya. Di Timur Tengah sana dikenal ada satu laut yang disebut Laut Mati. Dia hanya menerima aliran air dari sungai-sungai atau laut yang lain. Tapi dia berhenti pada dirinya sendiri, tidak pernah menyalurkan kepada yang lain. Dan katanya Laut Mati itu kadar garamnya paling tinggi. Tidak ada kehidupan di sana. Kenapa? Karena dia hanya menerima, tidak pernah menyalurkan kepada yang lain. Kalau kita jadi orang-orang egois, kita ibarat seperti Laut Mati. Tidak memancarkan kehidupan. Karena semua kita maunya ke kita semua. Tapi coba kalau kita bisa menjadi saluran. Kita menerima kasih, kita juga menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Maka saluran kita ini menjadi saluran yang bersih, dan kita akan terima berkat yang lebih lagi, dipercaya Tuhan lebih lagi. Kita bisa memancarkan kasih Allah lebih lagi kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya teman-teman. Nah, celakanya ketika kita sebagai orang Kristen dikenal sebagai orang yang hidupnya diwarnai dengan kasih, kadangkala sering disalahgunakan, sering
dimanfaatin oleh orang-orang tertentu yang sering kali memanfaatkan istilah orang Kristen itu penuh kasih. Orang Kristen itu harus mengasihi katanya. Jadi mereka pengen hidup mereka terus mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih dari orang-orang percaya lainnya. Makanya dari awal saya bilang kekristenan itu yang dianjurkan oleh penulis surat Yohanes ini saling mengasihi. Bukan cuman untuk menerima kasih, bukan cuman memberi kasih, tapi ada respon timbal balik, hubungan timbal balik, saling mengasihi. Nah, ketika ada orang-orang yang egois atau orang-orang yang memanfaatkan kasih dari orang percaya lainnya, maka kita perlu belajar dari kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Saya mencatat begini teman-teman di sini, di dalam catatan saya. Ketika Yesus pertama kali datang dalam pelayanannya, datang ke dunia, kemudian dia mulai terjun dalam pelayanan di usianya yang ke-30, usia 30 tahun, dia mulai melayani, memberitakan tentang kerajaan Allah. Di awal pelayanannya setelah melewati pencobaan di padang gurun, dia mulai mendapatkan murid-murid yang pertama. Dia panggil murid-murid yang pertama, setelah itu dia memberitakan Injil kepada orang banyak, dia menyembuhkan orang sakit, menyatakan mujizat, banyak orang percaya kepada dia. Ingat, setiap kali Yesus memanggil seseorang, setiap kali Yesus memberitakan Injil, pada awalnya dia selalu disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Supaya apa? Supaya orang tertarik datang kepada dia. Dan ketika orang tertarik datang kepada dia karena mereka udah melihat, mengalami kasih Allah dalam hidupnya. Tapi tidak terus-menerus ngalamin kasih itu. Ada waktunya setelah mereka melihat, mengalami mujizat. Ada waktunya. Setelah itu mereka diajar hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Diajarkan tentang kebenaran Injil. Dasar-dasar kekristenan apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sebagai bagian dari umat kerajaan Allah. Kalau kita lihat Matius pasal 4, pencobaan Yesus dilanjutkan dengan panggilan Yesus kepada murid-murid yang pertama. Itu juga disertai dengan mujizat, bagaimana Yesus ketika memanggil murid-murid yang pertama, dia nyatakan mujizatnya. Juga ketika Yesus melayani orang banyak, ada mujizat, orang-orang yang disembuhkan dan orang lain mendengar dan melihat itu. Mereka mulai percaya kepada Yesus. Setelah itu tidak lama kemudian masuk pasal 5 sampai pasal 7, itu ada pengajaran khotbah di bukit. Di mana Yesus mengajar orang banyak tentang prinsip-prinsip hidup kerajaan Allah. Nah, di sana mereka mulai diajar, mulai dididik untuk bagaimana sebagai orang percaya kita bukan menjadi orang-orang yang egois, tetapi orang-orang yang bisa mengekspresikan kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar, kehidupan yang bisa memancarkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan cuma menerima saja, tetapi kita juga bisa menyalurkan kasih Allah kepada orang lain. Karena ketika kita belajar God is love, Allah adalah kasih. Tuhan mau kita sebagai orang percaya, sebagai umatnya, kita juga menjadi saluran kasih Allah kepada orang-orang lain. Orang-orang yang belum mengenal kasih Allah itu kepada saudara-saudara kita seiman. Supaya mereka juga mengalami kasih Allah di dalam kehidupannya. Setelah kita mengalami kasih Allah, Tuhan mau agar kita, saudara dan saya, bisa menyalurkan kasih Allah di dalam kehidupan kita kepada saudara-saudara seiman yang lain, kepada orang-orang di luar Tuhan sana, supaya mereka juga mengalami kasih Allah di dalam kehidupannya. Dan itu akan membuat kasih Allah dikenal oleh orang-orang di muka bumi ini, di seluruh dunia, sehingga mereka akan dibawa datang kepada Tuhan. Jadi hari ini saya ingin saudara membuka hati, membuka pikiran saudara, dan menerima satu pemahaman, satu kesadaran. Saya sudah mengalami kasih Allah. Saya gak boleh jadi orang egois dong. Saya harus menjadi saluran kasih Allah kepada orang-orang di luar sana. Pertama kali ketika mereka baru kenal kasih Allah, biarkan mereka nikmati kasih Allah dulu.
Setelah itu, setelah orang dibawa mengenal kasih Allah, mengalami kasih Allah, orang itu perlu dididik, perlu diajar. Bagaimana dia juga harus hidup dalam kebenaran, di dalam kehendak Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah harus dihidupi. Dan nanti dia juga harus menjadi saluran kasih Allah buat orang lain. Orang-orang di luar sana. Buat saudara-saudara seiman, kita harus saling mengasihi. Dan setelah kita bisa saling mengasihi, mari jadi saluran kasih Allah kepada orang-orang di luar sana. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang bisa mempraktekkan kasih Allah di dalam kehidupannya. Di dalam komunitas orang percaya, seperti nasihat penulis Yohanes ini, marilah kita saling mengasihi. Dan kalau kita sudah bisa saling mengasihi, mari kita ekspresikan, tunjukkan kasih itu kepada orang-orang di luar sana, supaya mereka pun boleh mengenal dan mengalami kasih Allah di dalam kehidupannya. Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama. Tuhan, terima kasih. Hari ini kalau kami boleh belajar, Allah adalah kasih. Biarlah kami boleh mengekspresikan kasih Allah itu di dalam kehidupan kami. Sebagai komunitas orang percaya, komunitas umat Tuhan di tempat ini, kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kami diingatkan bahwa Allah adalah kasih. Itu sebabnya ketika kami mengundang Engkau tinggal di dalam hidup kami, biar kasih-Mu memenuhi kami, melimpah di dalam hidup kami. Dan itu terpancar keluar lewat sikap, perbuatan, tindakan kami kepada orang-orang sekeliling kami, kepada saudara-saudara kami seiman, kepada orang-orang di luar sana, supaya mereka juga mengalami kasih Allah dalam hidupnya. Dan biarlah kami boleh terus mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kami, karena itu membuktikan bahwa kami lahir dari Allah dan kami mengenal Allah. Tuhan, berkati anak-anak PRBK di tempat ini, rekan-rekan kami, Be Generation, biar kami boleh menjadi agen-agen kerajaan Allah yang memancarkan terang kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati, menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam studimu, di dalam masa depanmu, di dalam pekerjaanmu bagi yang sudah bekerja. Diberkati di dalam segala sesuatu yang kalian kerjakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, biar kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semuanya.